Mansion keluarga Winata, kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Waktu 02.10 pagi. Prang. Suara pecahan kaca yang nyaring meledak di gendang telingaku, menarik paksa kesadaranku dari kegelapan pekat. Aku membuka mata. Napasku tercekat. Hal pertama yang kulihat bukanlah aspal panas sirkuit Sentul, dan aku tidak sedang mencium bau bensin ataupun karet ban terbakar. Sebaliknya, hidungku dipenuhi aroma alkohol medis yang menyengat dan room fragrance lavender yang mahal. Di depanku, dalam keremangan lampu tidur yang redup, seorang pria sedang mengamuk. Dia duduk di kursi roda. Tangannya yang gemetar hebat baru saja melempar gelas kristal ke dinding. Dan sekarang, tangan itu, tangan dengan urat-urat yang menonjol karena amarah, sedang menggenggam pecahan kaca tajam. Dia tidak mengarahkan pecahan itu ke orang lain. Dia mengarahkannya ke lehernya sendiri. Mati. Lebih baik aku mati. Suaranya parau, penuh keputusasaan yang mengerikan. Otakku belum sepenuhnya memproses siapa aku atau di mana aku, tapi instingku sebagai stunt woman bekerja lebih cepat dari kilat. Jangan! Aku melompat dari tempat tidur. Tubuh ini terasa asing, sedikit lebih ringan dan kurang bertenaga dari tubuh asliku. Tapi momentumku cukup kuat. Aku menerjangnya seperti macan tutul yang menyergap mangsa. Brak! Kursi rodanya terdorong mundur, menghantam lemari kayu jati yang kokoh. Aku menindih tubuhnya, tangan kiriku mencengkeram pergelangan tangannya yang memegang pecahan kaca, sementara tangan kananku menahan bahunya agar tidak bergerak. Lepaskan aku, teriak pria itu, matanya merah menyala menatapku. Kau mau melihatku mati perlahan, ha? Sari, biarkan aku mengakhiri ini. Pecahan kaca itu hanya berjarak 2 cm dari arteri lehernya. Darah segar menetes dari telapak tangannya yang tergores, jatuh ke spray sutra putih. Kau mau mati? Desisku, wajahku hanya berjarak 1 jengkal dari wajahnya. Tatapanku bukan tatapan takut, melainkan tatapan marah. Kalau kau mau mati, jangan kotori kamarku dengan darahmu. Kau pikir membersihkan darah di karpet mahal ini gampang? Pria itu Baskara terbelalak. Dia berhenti meronta sejenak, terkejut dengan nada bicaraku. Sari yang dia kenal akan berteriak histeris, atau justru tertawa mengejek melihat penderitaannya. Tapi wanita di atasnya saat ini menatapnya dengan mata seekor serigala liar. Aku memanfaatkan kebingungannya. Dengan satu gerakan sentakan keras, aku memelintir pergelangan tangannya. Argh! Pecahan kaca itu terlepas dari genggamannya dan jatuh ke lantai. Aku tidak berhenti di situ. Aku mencengkeram kerah piyamanya, menariknya mendekat hingga hidung kami hampir bersentuhan. Dengar baik-baik, Tuan Muda Cengeng, kataku, napasku menderu. Mulai detik ini, nyawamu adalah milikku. Kau tidak boleh mati tanpa izinku. Kau bahkan tidak boleh berdarah tanpa persetujuanku. Mengerti? Hening. Hanya ada suara napas kami yang memburu di ruangan yang kacau balau itu. Baskara menatapku dengan campuran rasa benci, bingung, dan sesuatu yang lain. Rasa takut? Tidak, rasa takjub. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka lebar. Tuan Baskara, Nyonya! Kepala pelayan, Pak Hadi, berdiri di ambang pintu dengan wajah pucat pasi. Di belakangnya, 2 orang penjaga keamanan siap menerobos masuk. Pemandangan yang mereka lihat pasti sangat ambigu. Nyonya muda mereka sedang menindih tuan yang lumpuh di atas kursi roda, dengan pecahan kaca berserakan di sekitar mereka. Nyonya Sari! Pak Hadi berteriak, suaranya gemetar menahan amarah. Apa yang Anda lakukan pada tuan? Anda mencoba membunuhnya lagi? Aku menoleh perlahan ke arah pintu. Perlahan, aku melepaskan cengkeramanku di kerah Baskara, lalu berdiri tegak. Aku merapikan gaun tidur sutra tipis yang melekat di tubuhku. Tubuh yang kurus, namun memiliki lekuk yang indah ini. Aku menatap Pak Hadi dengan dagu terangkat. Membunuhnya? Pak tua, kalau aku ingin membunuhnya, dia sudah jadi mayat 5 menit yang lalu. Aku menendang pecahan kaca di lantai menjauh dari jangkauan Baskara. Panggil dokter. Tangan tuan kalian terluka. Dan bersihkan kekacauan ini. Aku mau tidur. Aku berjalan kembali ke tempat tidur, merebahkan diri, dan menarik selimut hingga menutupi kepala. Jantungku berdegup kencang seperti drum. Apa yang baru saja terjadi? Siapa pria itu? Dan kenapa aku ada di sini? Di balik selimut, aku mengangkat tanganku. Tangan ini halus. Kukunya terawat dengan nail art yang cantik. Tidak ada kapalan bekas memegang stang motor. Tidak ada luka bakar bekas knalpot. Sialan batinku. Melati, si ratu jalanan Jakarta, benar-benar sudah mati di Sentul. Dan sekarang aku terjebak di tubuh putri tidur yang manja ini. Keesokan paginya,
Sinar matahari Jakarta yang terik menerobos masuk melalui celah-celah tirai jendela yang berat. Aku bangun dengan kepala pening. Ingatan pemilik tubuh asli ini, Sari, perlahan-lahan menyatu dengan ingatanku. Sari Adijaya, putri tunggal konglomerat properti. Dinikahkan dengan Baskara Winata karena bisnis. Sari membenci Baskara karena kakinya yang lumpuh, dan Baskara membenci Sari karena sifatnya yang licik dan materialistis. Hebat, pikirku sarkastis. Aku masuk ke dalam drama sinetron paling klise. Aku bangun, mandi, dan menatap cermin. Wajah di pantulan itu cantik, sangat cantik, tapi terlihat jahat. Alisnya menukik tajam, bibirnya tipis sinis. Aku mencoba tersenyum lebar, senyum khas melati. Pantulan di cermin berubah. Wajah jahat itu tiba-tiba terlihat nakal dan hidup. Oke Sari, gumamku pada cermin. Mari kita lihat apa yang bisa kita lakukan dengan hidup mewahmu ini. Aku turun ke ruang makan. Suasana di meja makan terasa seperti pemakaman. Baskara sudah duduk di ujung meja dengan kursi rodanya. Dia mengenakan kemeja putih rapi, wajahnya sudah kembali dingin seperti es batu, seolah kejadian semalam tidak pernah terjadi. Hanya perban tebal di tangan kanannya yang menjadi bukti. Di sebelahnya, duduk seorang wanita paruh baya dengan tatapan tajam. Ibu tiri Baskara, Nyonya Ratna. Dan di seberangnya, seorang pria muda dengan seragam polisi yang pas badan. Dimas, kakak angkat Sari. Lihat siapa yang baru bangun, sindir Nyonya Ratna tanpa memandangku. Matahari sudah tinggi, Nyonya muda baru turun. Apa kau lelah setelah menyiksa suamimu semalam? Aku menarik kursi di samping Baskara, kursi yang biasanya dihindari Sari seperti wabah, dan duduk dengan santai. Aku mengambil sepotong roti bakar dan menggigitnya kasar. Pagi juga, ibu mertua, jawabku dengan mulut penuh. Menyiksa itu butuh tenaga, makanya aku butuh sarapan banyak. Baskara berhenti mengaduk kopinya. Sendoknya berdenting pelan. Dia menoleh padaku. Matanya menyipit curiga. Kau duduk di situ? Kenapa? Kursi ini ada pakunya? Tanyaku polos. Lalu, tanpa peringatan, aku mengambil gelas susu milik Baskara dan meminumnya sampai habis. Itu punyaku, desis Baskara. Susu baik untuk tulang. Kau butuh kalsium, sayang, kataku sambil mengedipkan sebelah mata, lalu menyeka sisa susu di bibirku dengan punggung tangan. Kebiasaan jorok melati yang lupa kuhilangkan. Dimas, sang polisi, menatapku lekat-lekat. Tatapannya tajam, menyelidik, seolah sedang menginterogasi tersangka kriminal. Sari, kau tampak berbeda hari ini. Oh ya? Aku menantang tatapannya. Berbeda bagaimana, Kak Dimas? Lebih cantik? Lebih liar, jawab Dimas pelan. Apa yang kau rencanakan kali ini? Jangan main-main dengan hukum, Sari. Aku tidak bisa melindungimu selamanya jika kau menyakiti Baskara. Aku tertawa renyah. Melindungi? Siapa yang butuh perlindunganmu? Dan kau? Aku menoleh ke Baskara, mencondongkan tubuhku hingga bahu kami bersentuhan. Kau tidak butuh polisi untuk melindungimu dari istrimu sendiri, kan, Mas Baskara? Baskara kaku. Dia tidak terbiasa dengan kedekatan fisik ini. Biasanya Sari akan berdiri sejauh 2 meter darinya, karena jijik dengan bau obat yang samar dari tubuhnya. Menjauhlah, kata Baskara dingin. Kau bau. Bau? Aku mengendus ketiakku sendiri dengan cuek di depan semua orang. Wangi kok, parfum Chanel nomor 5 kan? Atau kau lebih suka bau keringat dan oli? Nyonya Ratna membanting serbetnya ke meja. Tidak punya sopan santun. Baskara, ceraikan saja perempuan gila ini. Dia hanya akan mempermalukan keluarga Winata. Suasana menegang. Ini dia momennya. Dalam ingatan Sari, Baskara selalu diam saja jika ibunya menghina Sari. Tapi kali ini, aku berdiri. Bukan untuk pergi, tapi untuk berjalan ke belakang kursi roda Baskara. Aku memegang pegangan kursi rodanya dengan kuat. Ibu Ratna yang terhormat, suaraku berubah rendah dan berbahaya nada yang biasa kugunakan saat menantang preman di gang sempit Jakarta. Baskara memang lumpuh kakinya, tapi dia bukan barang cacat yang bisa ibu atur seenaknya. Dan soal cerai, aku membungkuk, membisikkan sesuatu tepat di telinga Baskara, tapi cukup keras untuk didengar semua orang. Aku tidak akan menceraikanmu, Baskara. Tidak sekarang, tidak selamanya. Kau terjebak denganku, jadi biasakanlah. Tanpa menunggu jawaban, aku mendorong kursi roda Baskara, menjauh dari meja makan, meninggalkan sarapan yang belum selesai, meninggalkan Nyonya Ratna yang melongo, dan Dimas yang mengerutkan kening dalam-dalam. Kita mau kemana?
Tanya Baskara. Suaranya terdengar sedikit panik saat aku mendorongnya dengan kecepatan tinggi menuju pintu keluar. Jalan-jalan, jawabku riang. Kau terlalu pucat. Kita butuh matahari, polusi Jakarta, dan sedikit adrenalin. Aku harus bekerja. Rapat jam 9, protesnya. Rapat dibatalkan. Hari ini jadwalmu adalah kencan dengan istrimu yang gila ini. Aku mendorongnya keluar dari pintu mansion yang megah, menuruni ramp khusus kursi roda dengan sedikit berlari, membuat angin menerpa wajah kami. Untuk pertama kalinya sejak aku bangun di tubuh ini, aku merasa hidup. Dan untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, Baskara tidak menundukkan kepalanya. Dia mencengkeram pegangan kursi roda dengan erat, matanya terpaku pada gerbang depan yang semakin dekat. Di belakang kami, dari jendela lantai 2, sepasang mata mengawasi. Dimas memegang ponselnya, mengetik pesan singkat. Selidiki aktivitas Sari selama 24 jam terakhir. Ada yang salah. Dia bukan Sari yang kukenal. Seminggu berlalu sejak insiden pecahan kaca itu. Kehidupan di kediaman Winata berubah total. Atau lebih tepatnya, aku yang mengacak-acaknya. Baskara, sang CEO yang biasanya hanya mengurung diri di kamar atau kantor, sekarang tidak punya pilihan lain. Setiap pagi pukul 08.00 aku akan mendobrak kamarnya. Aku sudah mencopot kunci pintunya dengan obeng. Bangun, putri tidur, teriakku sambil membuka tirai jendela lebar-lebar. Sari, demi Tuhan, keluarlah. Aku sedang tidak pakai celana, teriak Baskara, menarik selimut menutupi kakinya yang layu. Halah, malu-malu. Suami istri kok main rahasia, cibirku, melempar setelan olahraga ke wajahnya. Pakai ini, kita lari pagi. Lari? Dia menatapku tak percaya. Kau buta? Kakiku tidak berfungsi. Aku tersenyum miring. Kau tidak lari pakai kaki. Kau lari pakai tangan. Kau dorong roda kursi itu sampai otot bisepmu meledak. Ayo, jangan manja. Awalnya, dia melawan. Dia memaki, mogok makan, bahkan mencoba memecatku, yang tentu saja tidak bisa karena aku istrinya. Tapi aku punya cara jitu. Jika dia menolak keluar, aku akan menyanyikan lagu dangdut koplo dengan suara sumbang menggunakan mikrofon karaoke di telinganya sampai dia menyerah. Akhirnya, rutinitas baru terbentuk. Kami mengelilingi kompleks perumahan elit Menteng. Dia dengan kursi rodanya, mandi keringat dan mengumpat dalam hati, sementara aku berlari santai di sampingnya. Kadang-kadang sambil makan gorengan yang kubeli di pinggir jalan. Kau wanita gila, desisnya suatu pagi, napasnya tersengal-sengal setelah putaran ketiga. Keringat menetes dari pelipisnya, membuat wajah pucatnya kini merona merah. Dia terlihat hidup. Gila tapi cantik, kan? Sahutku sambil mengunyah tahu isi. Lagi pula, lihat dirimu, Mas. Seminggu yang lalu kau seperti mayat hidup. Sekarang, kau mulai punya otot lagi. Para sekretarismu pasti akan histeris. Baskara terdiam. Dia menatap tangannya yang memegang roda kursi. Dulu dia membenci kursi ini. Sekarang, kursi ini adalah alat olahraganya. Dia melirikku sekilas. Tatapannya tidak lagi penuh kebencian murni. Ada rasa heran dan sedikit ketergantungan. Namun, tantangan sebenarnya bukan di rumah, tapi di kantor. Hari itu, aku memaksa ikut ke kantor pusat Winata Group. Alasannya simpel. Aku bosan di rumah melihat wajah Nyonya Ratna yang seperti kain pel basah. Begitu kami masuk lobi, suasana hening. Para karyawan membungkuk hormat, tapi aku bisa melihat tatapan meremehkan mereka ke arah kaki Baskara. Terutama sepupu Baskara, Rio, yang menjabat sebagai wakil direktur. Rio adalah tipe pria licik yang tersenyum di depan, tapi menusuk di belakang. Selamat pagi, Pak Bos, sapa Rio dengan nada mengejek yang halus. Dia menepuk bahu Baskara agak terlalu keras. Wah, tumben Nyonya Sari ikut. Mau belanja tas baru pakai kartu kredit kantor? Baskara mengepalkan tangannya di pegangan kursi roda, rahangnya mengeras. Dia biasa dihina seperti ini. Tapi aku, jiwa melatiku mendidih. Aku berjalan mendekati Rio, tersenyum manis. Halo, Rio, dasi yang bagus. Oh, terima kasih, Sa. Dengan gerakan cepat, aku menarik dasinya kencang-kencang, mencekiknya hingga wajahnya memerah. Aku menarik wajahnya mendekat ke wajahku. Dengar, bro, bisikku tajam. Sementara para karyawan lain menahan napas. Kalau kau berani menyentuh suamiku, atau bicara dengan nada merendahkan seperti itu lagi, dasi ini tidak akan melilit di lehermu, tapi di tempat lain yang lebih menyakitkan. Mengerti? Aku melepaskannya kasar. Rio terbatuk-batuk, memegang lehernya dengan wajah ketakutan. Ayo, sayang, kataku pada Baskara.
Kembali tersenyum cerah seolah tidak terjadi apa-apa. Aku mendorong kursi rodanya menuju lift VIP. Di dalam lift, Baskara menatap pantulan kami di dinding logam. Kau tidak perlu melakukan itu. Rio punya pengaruh besar di dewan direksi. Persetan dengan dewan direksi, jawabku enteng. Di jalanan, kalau ada anjing menggonggong, kau lempar batu. Kalau kau diam saja, dia akan menggigitmu. Baskara tertawa. Itu adalah tawa pertamanya yang tulus dalam 3 tahun. Suaranya rendah dan berat, tapi terdengar indah. Kau benar-benar preman, Sari. Dan kau bosnya preman, balasku. Sebulan berlalu. Hubungan kami bukan lagi tuan dan pelayan atau musuh dalam selimut. Kami menjadi tim, partner in crime. Aku mulai mengenalkan Baskara pada sisi lain Jakarta. Sisi yang tidak pernah disentuh oleh sepatu kulit mahalnya. Suatu malam, aku menculiknya lagi ke kawasan kota tua. Kami duduk di pinggir jalan, makan nasi goreng gila pedas mampus. Ini higienis? Tanya Baskara ragu, menatap piring plastiknya. Makan saja. Kuman takut sama orang galak sepertimu, candaku. Dia menyuap 1 sendok, matanya melotot kepedasan, lalu dia buru-buru meminum es teh manis dalam plastik. Kami tertawa bersama. Di bawah lampu jalan yang remang-remang, di tengah hiruk-pikuk pengamen dan pedagang kaki lima, Baskara terlihat seperti pria biasa. Bukan konglomerat, bukan orang cacat, hanya seorang pria yang sedang menikmati kencan sederhana. Sari, panggilnya tiba-tiba. Suaranya serius. Aku menoleh, mulutku penuh kerupuk. Dia menatapku lekat-lekat. Tatapan itu begitu dalam hingga membuat jantungku, jantung melati yang keras, berdegup tak karuan. Kenapa kau melakukan semua ini? Kau bisa saja meninggalkanku. Hartaku bisa kau ambil lewat gugatan cerai. Kenapa kau repot-repot membelaku, merawatku? Aku menelan makananku susah payah. Pertanyaan itu sulit. Awalnya, aku hanya kasihan. Tapi sekarang, karena aku menunjuk dadanya. Di situ, jantungmu masih berdetak. Selama itu berdetak, kau pantas untuk diperjuangkan. Aku benci melihat orang menyerah pada nasib. Baskara mengulurkan tangannya, menyentuh pipiku. Jarinya hangat. Dia membersihkan noda kecap di sudut bibirku. Gerakannya begitu lembut, kontras dengan sifatnya yang dingin. Terima kasih, bisiknya. Terima kasih sudah menghidupkanku kembali. Momen itu hampir sempurna. Wajahnya mendekat. Aku bisa merasakan hembusan napasnya. Apakah dia akan menciumku? Tin-tin. Suara klakson bajaj membuyarkan lamunan kami. Kami tersentak mundur, canggung. Wajahku memanas. Sialan bajaj itu. Tapi sejak malam itu, dinding di antara kami runtuh sepenuhnya. Baskara menjadi lebih terbuka. Dia mulai bercerita tentang mimpinya membangun sekolah untuk anak-anak difabel. Dia mulai tersenyum setiap kali melihatku masuk ruangan. Dan aku melatih si gadis jalanan, jatuh cinta pada pria di kursi roda ini. Bukan karena hartanya, tapi karena ketangguhannya. Namun, kebahagiaan selalu memancing iri hati. Dimas semakin sering datang ke rumah. Sebagai polisi intel, instingnya tajam. Dia sering memojokkanku saat Baskara tidak ada. Siapa kau sebenarnya? Desak Dimas suatu sore di taman belakang. Kau bukan Sari. Sari alergi kacang, tapi kemarin aku melihatmu makan gado-gado. Sari tidak bisa menyetir motor, tapi aku melihatmu memperbaiki mesin mobil Baskara. Di mana adikku? Orang bisa berubah, Kak. Jawabku tenang, meski dalam hati panik. Kecelakaan membuatku sadar hidup itu singkat. Omong kosong, Dimas mencengkeram lenganku. Aku akan membuktikannya, dan jika kau menyakiti Baskara atau keluarga ini, aku sendiri yang akan memborgolmu. Lepaskan istriku. Suara Baskara terdengar dingin di belakang kami. Dia menjalankan kursi rodanya mendekat, tatapannya menusuk Dimas. Baskara, dia penipu, seru Dimas. Dia istriku, potong Baskara tegas. Apapun dia, siapapun dia sebelumnya, sekarang dia adalah Nyonya Winata. Jangan pernah menyentuhnya lagi, atau aku akan menuntutmu atas tuduhan pelecehan. Dimas melepaskan tanganku dengan kasar. Dia menatap kami bergantian, lalu pergi dengan wajah penuh dendam. Malam itu, Baskara tidak bertanya tentang alergi kacang atau keahlian montirku. Dia hanya memegang tanganku dan berkata, "Aku tidak peduli masa lalumu. Aku hanya peduli masa depan kita." Kalimat itu membuatku melambung ke langit ketujuh. 3 bulan berlalu, kehidupan kami terasa seperti mimpi indah. Baskara mulai menjalani terapi fisik secara rahasia karena doronganku. Ada kemajuan kecil. Dia bisa menggerakkan jari kakinya. Lihat,
Seruku girang saat melihat jempol kakinya bergerak sedikit. Kau akan berjalan lagi, Mas. Aku yakin. Baskara tersenyum, tapi senyumnya terlihat sedih. Sari, ada yang harus kubicarakan. Apa? Kau mau minta kado ulang tahun? Motor gede? Candaku. Bukan. Dia menunduk. Dokter Jerman menghubungiku. Ada metode operasi baru. Tapi apa? Itu berita bagus. Risikonya kematian, Sari. Atau kelumpuhan otak permanen. Peluang suksesnya sangat kecil. Aku terdiam. Ruangan menjadi dingin. Jangan pergi. Kita bisa hidup begini. Kau di kursi roda pun aku tidak masalah. Aku bisa jadi kakimu seumur hidup. Baskara menggeleng. Aku tidak mau menjadi bebanmu selamanya. Kau wanita yang luar biasa, Sari. Kau pantas mendapatkan pria yang bisa berlari bersamamu, bukan yang harus kau dorong. Kau bodoh, teriakku, air mata mulai menggenang. Aku mencintaimu, bukan kakimu. Pertengkaran hebat terjadi malam itu. Aku membanting pintu dan tidur di kamar tamu. Aku berpikir dia hanya butuh waktu untuk berpikir jernih. Aku berpikir besok pagi aku akan membujuknya lagi. Aku salah. Keesokan paginya, mansion itu sunyi. Terlalu sunyi. Aku berlari ke kamar Baskara. Kosong. Lemarinya kosong. Kursi rodanya yang biasa, yang sering kami pakai balapan di lorong, tertinggal di sudut kamar. Di atas meja, ada sebuah amplop tebal berwarna coklat. Tanganku gemetar saat membukanya. Isinya adalah surat cerai yang sudah ditandatangani olehnya. Dan sebuah surat tulisan tangan. Untuk Sariku, maafkan aku pengecut. Aku tidak bisa mengucapkan selamat tinggal secara langsung, karena aku tahu aku tidak akan kuat melihat air matamu. Kau benar, aku mencintaimu, sangat mencintaimu. Karena itulah aku harus pergi. Aku akan melakukan operasi itu. Jika aku gagal dan mati, atau menjadi sayur, aku tidak ingin kau melihatnya. Aku tidak ingin kau menghabiskan masa mudamu mengurus mayat hidup. Semua aset, rumah ini, dan saham pribadiku sudah kupindahkan atas namamu. Hiduplah dengan bebas. Kembalilah menjadi liar seperti yang kau suka. Carilah pria yang bisa melindungimu, bukan pria yang harus dilindungi olehmu. Lupakan aku. Salam Baskara. Baskara! Jeritanku menggema di seluruh rumah, memecahkan keheningan pagi. Aku merobek surat cerai itu menjadi serpihan kecil. Rasa sakit di dadaku jauh lebih parah daripada saat kecelakaan mobil yang membunuh tubuh asliku. Ini bukan sakit fisik. Ini adalah rasa sakit ditinggalkan saat kau baru saja menemukan alasan untuk hidup. Dimas dan Nyonya Ratna muncul di pintu. Wajah mereka pura-pura prihatin, tapi mata mereka menyiratkan kemenangan. Dia sudah pergi ke bandara 2 jam yang lalu, Sari, kata Dimas tenang. Pesawat pribadinya sudah lepas landas menuju Jerman. Sudahlah, dia membuangmu. Aku jatuh terduduk di lantai memeluk lututku. Air mataku tumpah ruah, membasahi karpet mahal yang dulu pernah terkena darah Baskara. Dia pergi. Dia pikir dia berkorban demi kebaikanku. Dasar pria egois. Dia pikir aku butuh uangnya. Aku butuh dia. Hari-hari setelah kepergiannya adalah neraka. Aku kembali ke rumah orang tua Sari di Bogor, mengurung diri. Aku tidak makan, tidak mandi. Aku menjadi mayat hidup lagi. Sampai suatu malam aku bermimpi. Dalam mimpi itu, aku kembali menjadi melati kecil di panti asuhan. Ada kebakaran besar. Aku menyeret seorang anak laki-laki gemuk keluar dari gedung yang runtuh. Anak itu menangis ketakutan. Jangan takut, kata melati kecil. Aku akan melindungimu. Anak itu menatapku dengan mata yang sangat kukenal. Mata Baskara. Aku terbangun dengan napas terengah-engah. Ingatan itu bukan mimpi. Itu ingatan asliku yang terkubur. Baskara adalah anak laki-laki yang kuselamatkan dulu. Takdir kami sudah terikat sejak puluhan tahun lalu. Aku bangkit dari tempat tidur. Mataku menyala dalam kegelapan. Kesedihan berganti menjadi amarah yang membara. Kau pikir kau bisa lari dariku ke Jerman, Baskara Winata? Gumamku sambil mengepak tas ranselku. Kau belum tahu siapa istrimu. Aku Melati, Ratu Jalanan Jakarta. Jangankan Jerman, ke neraka pun akan kukejar kau. Aku mengambil ponselku, menghubungi satu-satunya orang yang bisa membantuku melacak keberadaannya, meski orang itu membenciku. Halo, Kak Dimas, kataku dingin saat telepon tersambung. Aku butuh bantuanmu. Kalau kau tidak mau membantu, aku akan membocorkan rahasia korupsimu yang kutemukan di berangkas ayah. Di seberang sana, Dimas terdiam. Siapkan paspor, aku akan menjemput suamiku pulang, hidup atau mati. 1 tahun.
Sudah 1 tahun sejak Baskara meninggalkan surat terkutuk itu dan menghilang bak di telan bumi. Aku sudah pergi ke Jerman, mengobrak-abrik setiap rumah sakit di Berlin dan Munich, tapi hasilnya nihil. Dia menyembunyikan jejaknya dengan sangat rapi, seolah dia tidak ingin ditemukan oleh siapapun, terutama aku. Tapi dia lupa satu hal. Aku bukan wanita yang sabaran. Nyonya, kami mendeteksi sinyal kartu kredit Tuan Baskara, lapor Dimas melalui telepon. Hubungan kami membaik setelah aku memerasnya dengan bukti korupsi, cara kotor tapi efektif. Dimas sekarang menjadi sekutu setiaku. Di mana? Tanyaku sambil memutar setir mobil sport merahku di jalan tol Jagorawi. Sebuah villa pribadi terpencil di puncak Bogor. Transaksi pembelian bunga mawar dalam jumlah besar. Aku menginjak rem mendadak, membuat ban mobilku berdecit di aspal. Mawar, pria lumpuh yang sedang bersembunyi membeli mawar, kirim lokasinya. Sekarang. 1 jam kemudian, aku sudah memacu mobilku membelah kabut tebal puncak. Jalanan berkelok-kelok dan licin, tapi bagiku yang mantan pembalap liar, ini adalah taman bermain. Hatiku berdegup kencang. Antara marah, rindu, dan takut. Bagaimana jika operasinya gagal? Bagaimana jika dia bersembunyi karena kondisinya memburuk? Mobilku berhenti di depan gerbang besi tua yang tinggi. Villa itu tampak sunyi, dikelilingi kebun teh yang luas. Tidak ada penjaga. Aku tidak memencet bel. Aku turun, memanjat pagar. Untung aku memakai celana jeans hari ini, dan melompat masuk ke halaman. Aku berjalan mengendap-endap menuju pintu utama yang sedikit terbuka. Di dalam, suasana gelap. Hanya ada cahaya lilin yang berjejer rapi membentuk jalan setapak menuju ruang tengah. Aroma mawar memenuhi udara. Baskara, panggilku pelan. Kalau kau main petak umpet, aku bersumpah akan membakar tempat ini. Tidak ada jawaban. Aku mengikuti jejak lilin itu sampai ke beranda belakang yang menghadap lembah berkabut. Di sana, seorang pria berdiri membelakangiku. Tunggu, berdiri. Dia mengenakan setelan jas hitam yang pas badan. Posturnya tegak, bahunya lebar dan kokoh. Tidak ada kursi roda, tidak ada tongkat penyangga. Pria itu berbalik perlahan. Itu Baskara. Wajahnya sedikit lebih tirus, tapi matanya bersinar lebih terang dari bintang manapun. Dia berdiri di sana dengan kedua kakinya sendiri, menatapku dengan senyum lembut yang membuat lututku lemas. Kau terlambat 5 menit, Nyonya Preman, katanya. Suaranya tenang namun penuh emosi. Aku baru saja mau latihan pidato penyambutanmu. Tas tanganku terjatuh ke lantai. Kau... Suaraku tercekat di tenggorokan. Air mata yang sudah kutahan selama setahun akhirnya jebol. Kau bisa berjalan? Baskara tidak menjawab dengan kata-kata. Dia melangkah maju. 1 langkah, 2 langkah. Gerakannya masih sedikit kaku, tapi stabil. Dia berjalan menghampiriku, menembus jarak yang selama ini memisahkan kami. Begitu dia sampai di hadapanku, dia tidak berhenti. Dia menarik pinggangku dan merengkuhku ke dalam pelukannya. Kakinya menopang berat tubuh kami berdua dengan sempurna. Aku pulang, Sari, bisiknya di telingaku. Atau haruskah kupanggil kau? Melati, aku membeku dalam pelukannya. Aku mendorong dadanya pelan, menatap matanya dengan syok. Kau tahu, Baskara mengangguk. Dia menangkup wajahku dengan kedua tangannya yang hangat. Saat aku koma pasca operasi di Jerman, aku bermimpi panjang. Ingatanku kembali sepenuhnya. Bukan hanya ingatan tentang kecelakaan mobilku, tapi ingatan masa kecilku di panti asuhan kasih bunda. Dia tersenyum pahit. Aku adalah anak laki-laki gemuk yang selalu dibuli karena cengeng. Dan kau adalah gadis kecil tomboy yang selalu melindungiku. Gadis yang menarikku keluar dari gudang yang terbakar saat kerusuhan tahun 98. Air mataku mengalir semakin deras. Ingatan itu, pecahan memori Melati yang selama ini buram kini menjadi jelas. Jadi itu kau? Tanyaku lirih. Anak laki-laki yang memberiku mobil-mobilan kayu sebagai tanda terima kasih? Ya, jawab Baskara. Mobil-mobilan itu, aku membuatnya sendiri. Aku berjanji akan menikahimu saat kita besar nanti. Tapi kemudian aku diadopsi keluarga Winata. Kau menghilang dalam sistem panti asuhan. Aku menjadi anak jalanan, sambungku. Menjadi stunt woman, hidup keras di aspal, sampai akhirnya mati dan masuk ke tubuh Sari ini. Baskara menghapus air mataku dengan ibu jarinya. Saat kau pertama kali menodongkan pecahan kaca ke leherku malam itu, aku melihat tatapan itu. Tatapan liar yang sama dengan gadis kecil yang menyelamatkanku dari api. Sejak saat itu, aku curiga.
Dan semakin hari, semakin kau merawatku dengan cara kasarmu yang unik, aku semakin yakin. Dia tertawa kecil. Sari yang asli tidak akan pernah mau makan nasi goreng gila di pinggir jalan. Hanya melatiku yang mau. Aku memukul dadanya pelan. Kau curang. Kenapa tidak bilang dari awal? Karena aku belum pantas. Wajah Baskara berubah serius. Bagaimana aku bisa melindungimu jika aku sendiri tidak bisa berdiri? Kau adalah wanita yang kuat, Melati. Kau butuh pria yang bisa berjalan di sampingmu, bukan yang hanya bisa melihat punggungmu dari kursi roda. Dasar bodoh, Isaku membenamkan wajahku di dadanya yang bidang. Tapi kau berhasil, kau benar-benar berdiri. Untukmu, katanya tegas. Setiap sesi terapi yang menyakitkan di Jerman, setiap kali aku ingin menyerah karena rasa sakit di tulang belakangku, aku membayangkan wajah galakmu yang sedang memarahiku. Itu motivasi terbaik. Baskara melepaskan pelukannya sejenak lalu mundur satu langkah. Dengan perlahan, dia menekuk satu lututnya. Gerakan itu pasti masih sulit baginya. Tapi dia melakukannya dengan elegan. Dia berlutut di hadapanku, mengeluarkan sebuah kotak beludru merah dari saku jasnya. Di dalamnya, sebuah cincin berlian yang tidak terlalu besar, tapi desainnya unik. Bentuknya menyerupai dua jalur jalan raya yang bertemu di satu titik. Melati, dalam tubuh Sari, mulainya, menatap lurus ke mataku. Dulu kau menyelamatkan nyawaku dari api. Sekarang kau menyelamatkan jiwaku dari keputusasaan. Maukah kau berhenti berlari sendirian, dan membiarkanku berjalan bersamamu seumur hidup, menjadi partner kriminalku, istriku, dan ibu dari anak-anakku? Aku tertawa di sela tangis. Ini adalah lamaran paling aneh tapi paling manis yang pernah kudengar. Aku mengulurkan tanganku. Pakaikan, Tuan Bos. Tapi ada satu syarat. Apapun. Kalau engkau berani kabur lagi, tanpa pamit, aku menatapnya tajam, menyalakan mode premanku untuk terakhir kalinya. Aku akan mematahkan kakimu lagi, supaya kau hanya bisa duduk di kursi roda, dan aku bisa mendorongmu selamanya. Mengerti? Baskara tertawa lepas. Dimengerti, Nyonya. Aku tidak akan lari. Lagi pula, siapa yang berani lari dari istri seseram dirimu? Dia menyematkan cincin itu di jari manisku. Pas sempurna. Dia bangkit berdiri, lalu menciumku. Ciuman itu lembut, penuh rasa syukur dan janji masa depan. Di latar belakang, kabut puncak perlahan menipis, memperlihatkan pemandangan lampu kota Jakarta yang berkelap-kelip di kejauhan. Langit dan jalanan akhirnya bertemu. Epilog, 5 tahun kemudian. Mama, Papa curang! Seorang anak laki-laki berusia 4 tahun berlari tertatih-tatih ke arahku di taman belakang mansion Winata. Di belakangnya, Baskara sedang mengejarnya, berpura-pura menjadi monster. Papa lari cepat sekali, adu anak itu, Raka. Aku duduk di kursi santai sambil mengelus perutku yang membuncit. Anak kedua kami akan lahir bulan depan. Makanya, Raka harus makan sayur biar kuat lari seperti Papa, kataku sambil tersenyum. Baskara menghampiri kami, mengangkat Raka tinggi-tinggi ke udara, lalu menurunkannya. Dia duduk di sampingku, napasnya teratur. Kakinya sudah pulih total, meski dia masih harus rutin berenang. Dimas menelepon, kata Baskara, mengambil segelas jus jerukku. Dia bilang Rio baru saja keluar dari penjara dan mencoba melamar kerja di perusahaan saingan. Biarkan saja, jawabku santai. Kalau dia macam-macam lagi, aku masih menyimpan rekaman CCTV saat dia menangis karena kucekik pakai dasi. Baskara terkekeh, lalu mencium keningku. Kau masih ganas seperti dulu. Harus dong, istri CEO Winata Group tidak boleh lembek. Aku menyandarkan kepalaku di bahunya. Hidup ini aneh. Aku mati di jalanan sebagai yatim piatu yang kesepian. Tapi hidup kembali di istana sebagai wanita yang paling dicintai. Mungkin Tuhan memang punya selera humor yang unik. Atau mungkin, seperti kata orang, jodoh pasti bertemu, entah di dunia ini, atau lewat keajaiban perpindahan jiwa. Baskara, panggilku. Ya, sayang. Nanti sore kita balapan lagi ya. Kau pakai mobil sportmu, aku pakai motor trail. Baskara menggeleng pasrah, tapi senyum bahagia tidak lepas dari wajahnya. Terserah kau, ratuku. Asal jangan lupa pakai helm. Dan di bawah langit sore Jakarta yang hangat, aku tahu petualangan kami baru saja dimulai. Video kali ini telah selesai. Tekan like jika menurut Anda ini bermanfaat dan subscribe untuk melihat lebih banyak video baru. Sampai jumpa!